Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Habib dan Lucy Rahmawati akan menjelaskan tentang definisi dan sifat kekongruenan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi kekongruenan. Definisi 5.1. Jika M sama dengan bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Bisa ditulis A kongruen B dalam kurung mod M. Bila dan hanya bila M membagi A min B. Jika M tidak membagi A min B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Contoh, 25 kongruen 1 mod 4. Nah, itu bisa dikatakan kongruen karena 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, kemudian 24 akan habis dibagi oleh 4. Nah, jadi 25 sama dengan kongruen 1 itu adalah kongruen. Kemudian contoh yang kedua yaitu 31 tidak sama dengan atau tidak kongruen 5 mod 6. Nah, ini tidak dikatakan kongruen karena 31 dikurang 5 sama dengan 26 dan tidak akan habis dibagi oleh angka 6. Jadi 31 tidak kongruen 5 mod 6 itu tidak kongruen. Definisi 5.1 tersebut dapat ditulis jika modulo lebih dari 0, maka modulo habis dibagi A min B bila dan hanya bila A kongruen B modulo M. Jika M habis dibagi A min B, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan MK sehingga A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A min B sama dengan modulo K untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A min B sama dengan MK sama artinya dengan A sama dengan MK plus B, maka A kongruen B mod M bila dan hanya bila A sama dengan MK plus B. Teorema 5.1. A kongruen B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK plus B. Nah, dibuktikan jika M lebih dari 0 bilangan bulat positif menurut definisi 5.1, maka M habis dibagi A min B bila dan hanya bila A kongruen B modulo M. Dan jika M habis dibagi A min B menurut definisi 5.1, maka ada K bilangan bulat positif sedemikian hingga A min B sama dengan KM A min B sama dengan KM sama artinya dengan A sama dengan KM plus B. Mari kita lihat contohnya. 12 kongruen 3 modulo 9 sama artinya dengan 12 sama dengan 9 dikali 1 plus 3. Kemudian contoh yang kedua yaitu 49 kongruen 4 modulo 5 sama artinya dengan 49 sama dengan 5 dikali 9 ditambah 4. Nah, 5 kali 9 itu sama dengan 45. Maka
Jika 49 berarti kurang 4, jadi ditambahkan dengan 4. Untuk selanjutnya yaitu teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3 sampai M-1. Jika A kongruen R modulo M dengan R lebih besar dari sama dengan 0 dan R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini yaitu 0, 1, 2, 3 sampai M-1 disebut himpunan residu terkecil. Contoh residu terkecil yaitu residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Residu terkecil modulo 71 residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2. Dan residu terkecil dari min 53 modulo 10 adalah 7. Contoh himpunan residu terkecil. Himpunan residu terkecil modulo 25 adalah 0, 1, 2, 3 sampai 24. Jadi yang angka 25 tidak diikutkan. Untuk himpunan residu terkecil modulo 100 adalah 0, 1, 2, 3 sampai 99. Itu selanjutnya yaitu kelas kekongruenan. Misalnya kita memperhatikan himpunan bilangan bulat dengan relasi kekongruenan modulo 5. Maka dengan relasi ini himpunan bilangan bulat terpartisi atau terbagi-bagi menjadi himpunan bagian yang saling asing dan gabungannya sama dengan himpunan bilangan bulat. Itu menjadi 5 kelas. Contoh 0 sama dengan min 10, min 5, 0, 5, 10 sama dengan 5 sama dengan min 5 dan seterusnya. Untuk pemberian nama suatu kelas menggunakan nama salah satu anggota dari kelas tersebut yang dibubui tanda kurung kotak persegi. Misalnya kurung kotak 3 sama dengan kurung kotak min 2 sama dengan kurung kotak 8. Untuk teorema 5.3 yaitu A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Kita buktikan jika A kongruen B modulo M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M dan B kongruen R modulo M, dengan R adalah residu terkecil modulo M atau R lebih dari 0 atau R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari M. A kongruen R modulo M berarti A kongruen MQ plus R untuk suatu bilangan bulat Q, di mana R adalah sisa dari A bila dibagi M. B kongruen R modulo M berarti B kongruen MT plus R untuk suatu bilangan bulat T, di mana R adalah sisa dari A bilangan dibagi M bila dibagi M. A min B kongruen sama dengan M Q min T, berarti M habis dibagi A min B atau A kongruen B modulo M. Contoh, perhatikan bahwa
94 kongruen 13 mod 9 atau modulo 9. Mengapa? Karena 94 sama dengan 9 dikali 10 sama dengan 90. Jika dijadikan 94 maka kurang dari 4, yaitu akan ditambahkan dengan angka 4. Dan kemudian 13 itu sama dengan 1 dikali 9. 1 kali 9 sama dengan 9. Jika dijadikan 13 maka akan kurangnya 4, yaitu 1 kali 9 akan ditambah dengan 4. Jadi 94 dan 13 memiliki sisa pembagian yang sama jika dibagi dengan 9, yaitu sisa 4. Untuk selanjutnya yaitu definisi 5.3. Himpunan bilangan bulat kurung kurawal R1, R2, R3 sampai Rm disebut sistem tersidu lengkap modulo M jika setiap R elemen kurung kurawal R1, R2, R3 sampai Rm kekongruen atau kongruen dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, 3 sampai M-1. Contoh, periksa apakah himpunan 45, min 9, 12, 22, 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Nah, kita buktikan 45 kongruen 0 karena kongruen dengan hanya satu yaitu 0, 1, 2, 3 sampai M1. Ya, jadi untuk 45 itu kongruen sama dengan 0, yaitu sama dengan modulo 5. Kemudian min 9 itu 1 dan hanya 1 dari angka 1. Kemudian min 9 kongruen 1 yaitu sama dengan modulo 9 dan seterusnya sampai 24 kongruen 4 karena selanjutnya yang 3 yaitu 4 yaitu modulo 5. Jadi terbukti bahwa setiap anggota 45, min 9, 12, min 22, 24 yaitu kongruen modulo 5 dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, 3, 4 modulo 5. Himpunan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4 juga merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5 sekaligus sebagai himpunan residu terkecil modulo 5. Kemudian kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan bulat dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan itu merupakan relasi ekuivalensi. Kita ingat bahwa suatu relasi tersebut relasi ekuivalensi jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Contoh, jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka A kongruen A modulo M sifat refleksi. Kemudian B, jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M sifat simetris. Yang C, jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M yaitu sifat transif. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Lucy. Silakan. Penjelasan selanjutnya yakni teorema 5.4. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Bukti yang pertama, kita ambil A kongruen B modulo M.
di mana pada teorema 5.1 yang berarti A sama dengan MS plus B, di mana untuk suatu bilangan bulat S. Kemudian C kongruen D modulo M, yang berarti C sama dengan MT plus D untuk suatu bilangan bulat T. Jika ruas dua persamaan ini dijumlahkan, maka akan memberikan A plus C sama dengan MS plus B ditambah MT plus D. Kemudian menjadi A plus C sama dengan M kali S plus T ditambah B plus D. Kemudian kita pindah ruas menjadi A plus C min B plus D sama dengan M kali S plus T. Yang ini berarti A plus C kongruen dengan B plus D modulo M. Kemudian di sini kita ada contoh 12 kongruen 3 modulo 9 dan 2 kongruen 29 modulo 9. Dengan menambahkan kedua ruas secara berurutan pada simbol kekongruenan, maka didapat 12 plus 2 kongruen dengan 3 plus 29 modulo 9. Dengan arti lain menjadi 14 kongruen dengan 32 modulo 9. Kita lanjut ke teorema 5.5. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka akan diperoleh AX plus CY kongruen dengan BC plus DY modulo M untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Kita buktikan. Yang pertama, A kongruen B modulo M, yang berarti A kongruen dengan MS plus B untuk suatu bilangan bulat S, yang kita dapat dari teorema 5.1. Kemudian C kongruen dengan D modulo M, yang berarti C kongruen dengan MT plus D untuk suatu bilangan bulat T. Jika kedua ruas persamaan pertama ini dikalikan dengan X dan kedua ruas persamaan kedua dikalikan dengan Y, maka akan diperoleh AX sama dengan MSX dan BY plus BY, dan CY sama dengan MTY plus DY. Kemudian jika ruas-ruas dua persamaan ini dijumlahkan, maka akan diperoleh AX plus CY sama dengan MSX plus BX plus MTY plus DY. Kemudian akan menjadi AX plus CY sama dengan M kali SX plus TY ditambah BX plus DY. Kemudian kita pindah ruas menjadi AX plus CY min BX plus DY sama dengan M kali SX plus TY. Persamaan terakhir ini berarti bahwa M itu membagi habis AX plus CY min BX plus DY, atau bisa kita tulis AX plus CY kongruen dengan BX plus DY modulo M. Kemudian di sini ada contoh 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulo 9 untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Maka akan diperoleh, pertama-tama kita menggunakan rumus yang tadi AX plus CY kongruen dengan BX plus DY modulo M. Maka akan didapat 12 kali 4 plus 2 kali 5 sama dengan 3 kali 4 plus 29 kali 5 modulo 9. Kemudian akan didapat 18 kongruen dengan 162 modulo 9. Kita lanjut ke teorema 5.6. Jika AC kongruen dengan BC modulo M dengan FPB dari C dan M sama dengan 1, maka A kongruen dengan B modulo M. Kita buktikan. Pertama, AC kongruen dengan BC modulo M, yang berarti M membagi habis AC min BC, atau M membagi habis C kali A min B. Kemudian M membagi habis C kali A min B dengan
FPP dari C dan M sama dengan 1, maka akan diperoleh M membagi habis A min B. Dengan demikian, A kongruen B modulo M benar. Kemudian kita ambil contoh. Kita tahu bahwa pernyataan dari 12 kongruen dengan 40 modulo 7 adalah benar. Kemudian kita bisa mengubahnya menjadi 4 kali 3 kongruen dengan 4 kali 10 modulo 7. Karena FPB dari 4 dan 7 sama dengan 1, maka kita bisa melakukan kanselasi atau penghapusan dari kedua ruas. 4 dan 4, ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian menjadi 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Kemudian contoh yang kedua. Bagaimana cara menemukan nilai X bilangan bulat yang memenuhi kekongruenan 5X kongruen 1 modulo 7? Perhatikan, 5X kongruen dengan 1 modulo 7 dan kenyataan bahwa 1 kongruen dengan 15 modulo 7. Dengan menggunakan sifat transitif, maka diperoleh 5X akan kongruen dengan 15 modulo 7. Karena FPB dari 5 dan 7 sama dengan 1, maka teorema 8 berakibat kanselasi 5 dari kedua ruas, yang menjadi 5X per 5 kongruen dengan 15 per 5 modulo 7, yang akan diperoleh X kongruen dengan 3 modulo 7. Dengan kata lain, himpunan solusinya adalah X sama dengan 7K plus 3, di mana K adalah bilangan bulat. Berikutnya, teorema 5.7. Jika AC kongruen dengan BC modulo M dengan FPB dari C dan M sama dengan D, maka A kongruen dengan B modulo M per D. Kita buktikan. Diketahui M merupakan bilangan bulat positif. A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Pertama-tama, AC kongruen dengan BC modulo M, maka akan didapat M membagi habis AC min BC, atau bisa kita tulis menjadi M membagi habis C kali A min B. Karena FPP dari C dan M sama dengan D, maka M per D membagi habis C per D kali A min B. Kemudian kita tahu bahwa M per D bilangan bulat dan C per D juga bilangan bulat, dan FPB dari C dan M sama dengan D, maka akan diperoleh FPB dari M per D dan C per D sama dengan 1. Dengan FPB dari C per D dan M per D sama dengan 1, maka akan diperoleh M per D membagi habis C per D kali A min B. Maka M per D membagi habis A min B. Dengan demikian terbukti bahwa A kongruen dengan B modulo M per D. Kita ambil contoh. 12 kongruen dengan 40 modulo 14. Kita bisa memecahnya menjadi 4 kali 3 kongruen dengan 4 kali 10 modulo 14. Karena FPB dari 4 dan 14 sama dengan 2, maka kita bisa mengkanselasi kedua ruasnya, dan modulnya menjadi 14 per 4 FPB dari 4 kali 14, yang menjadi 3 kongruen dengan 10 modulo 14 per 2. Dengan demikian kita dapat 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Berikutnya teorema terakhir, yakni teorema 5.8. Misalkan M suatu bilangan bulat positif, bilangan-bilangan bulat A dan B masing-masing saling prima dengan M. Jika bilangan-bilangan bulat X dan Y sedemikian hingga A pangkat X kongruen dengan B pangkat X modulo M dan A pangkat Y kongruen dengan B pangkat Y modulo M, maka A pangkat XY kongruen dengan B pangkat XY modulo M. Kita buktikan. Untuk X dan Y bilangan-bilangan bulat, maka ada bilangan bulat
U dan V sedemikian hingga UX min VY sama dengan XY. Dari ketentuan itu diperoleh A pangkat UX kongruen dengan B pangkat UX modulo M dan A pangkat VY kongruen dengan B pangkat VY modulo M. Selanjutnya, A pangkat UX B pangkat VY kongruen dengan A pangkat VY B pangkat UX modulo M. Maka didapat A pangkat UX kali VY kongruen dengan B pangkat UX kali VY modulo M. Karena FPP dari A dan M sama dengan FPP dari B dan M yaitu 1, maka A pangkat X, Y kongruen dengan B pangkat XY modulo M. Untuk contoh dari teorema 5.8 ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum menemukan soal yang serupa terhadap teorema 5.8 ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa atau ada yang ingin membantu kami mengenai contoh dari teorema 5.8 ini. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.